Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah yang ke-33, yang itu masih satu rangkaian tema dengan pembahasan hikmah ke-32 yang sudah kita urai pada pertemuan yang lalu, di mana hikmah ke-32 kita dipesan oleh Ibnu Athaillah agar berusaha keras mencari-cari kelemahan diri dan kekurangan diri untuk memperbaiki, yang itu jauh lebih baik daripada kita berusaha keras untuk membuka hijab yang menghijab kita dengan Allah. Lalu di hikmah ke-33 kita akan dihadapkan pada sebuah prinsip dalam dunia sofistik bahwa Allah sama sekali tidak terhijab oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali oleh kita sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk memperdalam sekaligus mempertajam pengetahuan kita bersama terkait dengan hikmah ke-33, seperti biasa kita bacakan matan sekaligus juga syarahnya dan pemberian penjelasan yang sekiranya diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru faqa ibadi. Agak panjang diksi yang dipakai oleh Ibnu Athaillah, tapi mudah-mudahan waktu kita bisa memadahi. Al-haqqu anapun utawi zat kang hak Allah, adapun Allah Ta'ala haleluhur maha luhur Allah, iku laisa ora ana apa al-haq, ora ana iku bimahjubin terhijab. Allah tidaklah terhijab oleh apapun dan oleh siapapun. Maksudnya laisa ora ono al hijabu, opo al hijab atau pengaling-aling atau penghalang ora ono iku wasfan dadi sifat lahu kaduwe Allah subhanahu maha luhur Gusti Allah. Artinya mahjub atau hijab itu sama sekali bukan sifat yang melekat pada Allah. Lalu siapa yang mahjub atau siapa yang terhijab? Wa innama ang pastine al mahjubu utawi kang den hijab. Adapun sesungguh yang terhijab ay al mutasifu, yakni yang bersifat yang persifatan bil hijabi kelawan hijab iku anta siro. Bisifatika kelawan piro-piro sifatiro an nafsaniyati kang basa nafsu terhijab anin nadhari saking ningali ilaihi maring Gusti Allah. Jadi yang membuat terhijab itu sebetulnya kita itu sendiri, karena kita masih memiliki banyak sekali watak-watak kemanusiaan yang sifatnya nafsu, atau masih banyak nafsu-nafsu yang melekat pada diri kita. Tentu nafsu-nafsu yang sifatnya tidak positif, atau kita kurang begitu mampu memanage nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Fa'in arutta al-wusula ilaihi, fa'in arutta mongko lamun ngarepaken sapa sira, jika engkau menghendaki al-wusula ing tumeka atau wusul ilaihi maring Gusti Allah, wa dukhula lan tegese manjing atau masuk fi hadratihi ing dalem ngarsane Gusti Allah, di kehariban Allah, kehariban Allah. Fabhath mongko bahasa sira, mongko mengkaji sira, kalian harus mengkaji an uyubi nafsika saking piro-piro cacate nafsuniro. Kamu harus mengkaji sekaligus meneliti
apa saja kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri dari kamu. Setelah kemudian kamu mampu atau kita mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, selanjutnya adalah wa'alijha, lan nyembuhkan ya, atau ngerampung no siro, atau menyembuhkan siroha ing nafsik ya, atau uyubun nafsik. Jadi begitu kita sudah mampu mengidentifikasi apa saja kelemahan-kelemahan diri kita, lalu sempurnakanlah atau perbaikilah kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, sebagaimana hikmah ke-32 kemarin ya, tasawwufuka ila ma batona minal uyub ya. Jadi kesungguhan kita untuk mencari, mengidentifikasi, mengetahui kelemahan-kelemahan batin atau kelemahan-kelemahan diri yang ada dalam jiwa kita, lalu kemudian kita segera memperbaiki. Nah, cara inilah yang lebih rasional begitu ya. Mengapa? Karena tasilu ilaihi wa tusahidu bi basiratika. Tasilu kang iso nekaaken kesembuhan atau perbaikan dari kelemahan-kelemahan jiwa tadi itu, menyampaikan ilahi kepada Allah, wa tusahidu sekaligus juga bisa menyaksikan kalian kepada Allah bi basiratika dengan mata batin kalian, bi basiratika kelawan basirah ira. Jadi sekali lagi ya, nasihat dari Ibnu Athaillah ini adalah kita mesti harus mampu melakukan muhasabah, mampu melakukan identifikasi apa saja kelemahan-kelemahan jiwa ya, atau kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, yang tentu kelemahan-kelemahan ini terkait erat dengan nafsu yang masih belum terkendali di dalam diri kita. Alasan mengapa Allah itu tidak terhijab, tapi yang menghijab pada diri kita sendiri apa? Idz law hajabahu, krono lamun menghijab ing Allah apa syai'un sewiji-wiji ya. La satarahu mongko nutupi ing Allah apa barang hajab kang nutupi hu ing Allah. Jadi adalah sebuah ketidakmungkinan ya, sebuah kemustahilan Allah itu terhijab. Karena biasanya ya di dalam tradisi ini syarah Ibu Asy-Syarqawi ya membuat sebuah ilustrasi ya. Biasanya yang namanya hijab atau penutup itu dipakai oleh orang-orang yang memiliki keagungan, orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang memiliki kedudukan atau pangkat yang tinggi. Jadi agar kemudian wajahnya tidak mudah begitu ya, bisa dilihat oleh orang, atau dirinya tidak mudah untuk bisa dilihat oleh sembarangan orang demi kemuliaan atau demi keamanan, kata lebih gitu. Li anal hijab krana sak tepene hijab innama yattakhidhu ang bestine ngalabuing hijab sapa al uzama'u ya, wong kang mulya atau para pemimpin atau para raja atau orang-orang yang mulia, wal ru'asa dan para pemimpin. Fahuwa mengkote hijab iku yunbi'u ya, memperlihatkan anirifati saking keagungan, wa yus'iru lan ngerasaaken bil azamati kelawan keagungan. Famin aina mongko saking endi jaa hu nekandi ing Allah apa naksu kekurangan. Jadi kalau hijab ini adalah sebuah piranti ya, yang biasa dipakai oleh para orang yang memiliki kedudukan ataupun pangkat yang tinggi ya dalam budaya tertentu mestinya ya menurut syarah ini, maka itu berarti orang yang memakai hijab itu orang yang masih memiliki kekurangan gitu ya, dan itu sangat mustahil dilakukan oleh Allah, karena tidak ada satupun sifat kekurangan yang melekat pada diri Allah. Oleh karena itu sekali lagi dalil yang kemudian dipakai oleh Ibnu Athaillah Sakandari di sini ya, bahwa yang menghijab itu sebetulnya adalah kita, karena masih banyak melekat dalam diri kita ini nafsu-nafsu yang tidak proporsional ya. Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak terpuji begitu ya. Nafsu kita yang mungkin juga masih kesana kemari begitu ya, belum bisa istiqomah, kemudian tidak bisa atau belum bisa fokus di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin juga masih ada penyakit hati seperti riya, ingin dipuji misalnya, atau ujub, atau selalu ingin menonjolkan dirinya, riya ingin dipuji, atau ujub mempertunjukkan
seolah-olah dirinya itu yang lebih baik, atau kemudian takabur, menempatkan diri itu lebih baik daripada orang lain, dan seterusnya. Jadi uyubun nafsi ya, penyakit-penyakit jiwa ya, penyakit-penyakit batin ya, yang tentu begitu lembut ya, begitu apa ya istilahnya, tidak begitu terasa gitu ya. Kadang-kadang kita susah untuk kemudian bisa memiliki kesadaran, atau tiba-tiba memiliki kesadaran bahwa ternyata sikap yang sedang kita lakukan atau perkataan yang baru saja kita keluarkan itu ternyata adalah ada ekspresi ketakaburan atau kesombongan misalnya. Atau tadi ujub misalnya, menempatkan diri seolah-olah selalu menonjol ya di antara orang lain. Atau riya begitu ya, kita melakukan ibadah, kita melakukan kebahagiaan semata-mata karena ingin dipuji oleh orang-orang yang sekeliling kita. Nah, oleh karena itu tentu ya, semua ini berpulang kepada diri kita masing-masing. Prinsip daripada ajaran sufistik ya di dalam hikmah ke-33 ini adalah sama sekali Allah tidak terhijab. Yang membuat kita masih terhijab dengan Allah adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, dari sejak awal, saudara sekalian yang saya hormati, mari sebagai sesama salik, sebagai sesama murid, sebagai sesama rohil, sebagai sesama syair, gitu ya, terminus teknikus yang disilakan atau yang dipakai oleh Ibnu Athaillah, kita bersama-sama senantiasa fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah dari profesi apapun yang kita miliki, tanggung jawab apapun yang sedang kita lakukan, demikian juga aktivitas apapun yang sedang kita lakukan, gitu ya, untuk kemudian itu menjadi piranti atau perantara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan pada saat yang bersamaan, lakukanlah kajian yang mendalam, ya, kajian mengenai apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, penyakit-penyakit hati apa saja yang masih sering menghampiri kita. Tentu dengan kita semakin banyak melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah, sekaligus melakukan perenungan ya, bahkan mungkin dengan uzlah atau quality time, setidaknya dalam 24 jam kita hidup ya, dalam sehari semalam. Sediakanlah waktu, mungkin ketika bangun tidur kita bisa berpikir sejenak atau merenung sejenak apa saja yang tadi malam kita lakukan. Atau ketika kita menjelang tidur, apa saja yang sudah kita lakukan di siang hari sampai dengan sore misalnya. Aspek-aspek yang baik atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentu perlu kita lakukan preservasi dan bahkan mungkin perlu kita tambah. Lalu kekeliruan-kekeliruan apa yang pernah kita perbuat, kita coba hindari, kita coba evaluasi, jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sama di kemudian hari atau di hari berikutnya. Dengan kita mampu melakukan manajemen diri, dengan kita mampu melakukan evaluasi diri, dengan kita mampu melakukan penilaian diri lah kira-kira begitu, maka mudah-mudahan keseriusan kita untuk kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah bisa terus kita lakukan, dan tadi semakin tipis ya, bahkan semakin sedikit ya kelemahan-kelemahan jiwa yang atau kelemahan-kelemahan hati atau kelemahan-kelemahan nafsu yang menghampiri kita. Mudah-mudahan kita segera untuk bisa mendapatkan derajat makom yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya hormati, kalimat walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun. Ini hanya sebuah kalimat untuk mempertegas begitu ya, bahwa dari sisi manapun Allah tidak mungkin terhijab. Karena ketika terhijab maka Allah sama dengan makhluk. Itu logika berpikir yang dipakai oleh Ibnu Athaillah. Sehingga Allah sama sekali tidak mungkin terhijab, dan yang membuat kemudian kita masih terhalang, masih belum bisa musyahadah itu karena kualitas diri kita, karena kondisi kita, dan karena kehidupan kita sehari-hari memang masih belum sepenuhnya ya bisa mendekatkan diri kepada sifat-sifat yang melekat kepada diri, kepada sifat-sifat yang melekat pada Allah. Ketika Allah adalah Maha Rahman, sudahkah kita menjadi orang yang memiliki rasa sayang kepada sesama? Ketika Allah memiliki sifat
Rahim misalnya. Sudahkah kita juga memiliki empati ataupun juga sifat-sifat ilahiyah kata Nabi itu yang bisa setidaknya kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada sifat-sifat yang sangat terpuji yang itu semuanya melekat pada kesempurnaan Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu sekali lagi saudara sekalian saya hormati, semuanya bergantung kepada kita untuk sekali lagi kita mencoba melakukan evaluasi dan mengkaji ya kelemahan-kelemahan apa yang masih ada dalam diri kita, dan setelah kita ketahui lalu kita lakukan pembenahan dan kita lakukan perbaikan setahap demi setahap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.